Di sini saya dan juga teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak sendiri merupakan elemen yang sangat penting untuk menjamin kualitas dari suatu perangkat lunak. Pengujian sendiri merupakan tahap akhir dari proses review spesifikasi, desain, dan juga pembuatan program. Faktanya, dalam pengujian perangkat lunak itu dapat menghabiskan 30 hingga 40% dari total pekerjaan proyek. Bahkan untuk proyek yang berisiko tinggi, itu seperti yang menyangkut nyawa manusia, biaya pengujiannya itu bisa 3 kali hingga 4 kali lipat dari proyek biasanya. Tujuan dari pengujian perangkat lunak sendiri itu ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama itu menjalankan program untuk menemukan error ataupun bug. Yang kedua itu menggunakan test case yang memiliki kemungkinan besar menemukan bug tersembunyi. Yang ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mampu menemukan error. Prinsip pengujian perangkat lunak sendiri itu ada prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama ada setiap pengujian itu harus sesuai dengan kebutuhan pengguna agar perangkat lunak dapat berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua itu ada pengujian yang efektif, bukan hanya dilakukan di tahap akhir, tapi sudah dirancang sejak awal pengembangannya. Yang ketiga itu ada prinsip Pareto yang menyatakan bahwa 80% error dapat ditemukan dalam 20% bagian kode yang diuji. Oleh karena itu, fokus pada bagian yang rawan error itu sangatlah penting. Yang keempat dan yang terakhir itu pengujian harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari komponen yang kecil hingga keseluruhan sistem. Serta sebaiknya pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Ini memungkinkan hasil yang lebih objektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu Era Ferrani dengan NIM 079. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang testability dan karakteristik dari black box dan white box. Nah, yang pertama tentang testability. Apa sih itu testability? Testability adalah sejauh mana perangkat lunak dapat diuji dengan mudah dan efektif. Jadi, semakin tinggi testability-nya, maka semakin mudah menemukan dan memperbaiki bug. Nah, ada 7 karakteristik dari testability sendiri. Yang pertama ada operability. Jika sistem stabil dan mudah digunakan, maka pengujian akan lebih efektif. Nah, yang kedua ada observability. Nah, di sini tuh sistem harus dapat menunjukkan status internalnya saat diuji seperti log dan error reportingnya. Yang ketiga ada controllability, yaitu tester harus bisa dengan mudah memberikan input dan melihat output. Yang keempat ada decomposability, yaitu sistem modular mempermudah pengujian bagian per bagian. Yang kelima ada simplicity, yaitu semakin sederhana sistem, maka semakin mudah juga untuk dilakukan pengujian. Yang keenam ada stability, yaitu di mana sistem yang sering berubah sulit diuji karena pengaruhnya terhadap fitur lain. Yang terakhir, yang ketujuh itu ada understability, yaitu dokumentasi dan kode yang jelas mempercepat proses pengujian. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, untuk yang black box-nya ada 4. Yang pertama ada fokus pada fungsionalitas, yaitu black box testing hanya mengevaluasi apakah sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi tanpa melihat kode internalnya. Berarti di sini tuh pengujian dilakukan dengan memberikan input dan mengecek apakah output yang dihasilkan tuh sesuai harapan. Yang kedua ada berdasarkan spesifikasi. Nah, pengujian itu dilakukan berdasarkan dokumen requirement atau kebutuhan dari sistem. Nah, test case yang dibuat ini sendiri itu hanya dari spesifikasi yang diberikan tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem diprogram di dalamnya. Yang ketiga, tidak melihat struktur internalnya. Di sini, tester tidak memiliki akses kode ke logika pemrogramannya. Jadi, semua proses internal dianggap sebagai kotak hitam dan yang diperiksa hanya respon sistem terhadap berbagai input. Yang terakhir, yang keempat tuh cocok untuk user end testing. Jadi karena fokus dari black box ini tuh baik ke bagaimana sistem bekerja dari sudut pandang pengguna, jadi black box testing ini sering digunakan untuk memastikan pengalaman pengguna berjalan dengan baik sebelum di launching. Nah, yang terakhir ada karakteristik dari white box testing. Di sini tuh ada 4 juga. Yang pertama, fokus pada detail kode. Berbalikan dari black box testing itu sendiri, white box testing itu mengevaluasi setiap bagian dari kode sumber untuk memastikan logika program bekerja dengan benar. Jadi semua jalur itu dieksekusi untuk diuji agar menemukan kesalahan dalam proses internalnya sistem. Yang kedua ada melihat struktur internalnya. Berbeda dengan black box testing, ya kayak sebelumnya, metode ini tuh menganalisis langsung alur eksekusi program, perjalanan produksi, dan pengulangan dalam kode. Semua kemungkinan jalur di program itu diuji untuk memastikan tidak ada bug tersembunyi.
Yang ketiga tuh butuh pemahaman teknis. Nah, karena langsung berhubungan dengan kode sendiri, maka tester di white box ini tuh harus memahami bahasa pemrograman dan struktur dari sistem yang diuji. Biasanya white box test ini tuh dilakukan oleh developer atau tester dengan latar belakang sudah ada latar belakang teknisnya. Jadi dia lebih paham akan tentang kode pemrogramannya. Yang terakhir, yang keempat itu ada mendeteksi bug lebih dalam. Nah, black box ini tuh mampu menemukan bug yang tidak terlihat dari pengujian fungsional. Dengan menganalisis kode secara langsung, tester ini bisa menemukan errornya logika, kode yang tidak efisien, atau potensi bug di masa depan. Jadi itu adalah karakteristik dari white box testing dan black box testing tadi, dan sekilas tentang testability sendiri. Nah, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu sekarang kita membahas tentang basis path testing. Nah, basis path testing ini teknik pengujian perangkat lunak yang berbasis dengan white box testing yang digunakan untuk memastikan semua jalur independen itu dalam kode yang telah diuji minimal satu kali. Nah, pengujian ini biasanya menggunakan magnetic complexity sebagai ukuran untuk menentukan jumlah jalur yang harus diuji. Dengan menggunakan flow graph notion yang berupa representasi grafis dari struktur program yang digunakan dalam basis path testing. Nah, flow graph ini mempresentasikan aliran kontrol dari program menggunakan simbol node dan sisi edge. Nah, simbol node ini mempresentasikan satu pernyataan atau blok kode dalam suatu program. Nah, dengan edge yaitu sisi yang mempresentasikan aliran kontrol dari satu simpul ke simpul lainnya. Region terdapat juga region. Region adalah area yang terbentuk oleh siklus atau cabang daerah flow graph-nya. Nah, entry node adalah simpul awal tempat eksekusi dimulai, serta exit node adalah simpul yang terakhir dalam eksekusi berakhir. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kompleksitas siklometrik atau silometric complexity. Nah, metrik ini berupa perangkat lunak yang diperankan oleh Chomsky KB untuk mengukur kompleksitas logis suatu program berdasarkan jumlah jalur independen dalam flow graph program tersebut. Nah, metrik ini membantu dalam pengujian perangkat lunak dengan menentukan jumlah minimum skenario uji yang diperlukan untuk memastikan semua jalur eksekusi itu telah diuji. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang graph-based testing. Nah, graph-based testing ini suatu pengujian perangkat lunak yang menggunakan diagram berbasis graf untuk memodelkan suatu struktur dan alur kontrol dari suatu sistem ataupun program. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi jalur pengujian yang optimal dan memastikan bahwa semua kemungkinan skenario itu diuji secara sistematis. Nah, terdapat komponen dalam graph-based testing. Nah, dalam pengujian berbasis graph ini, sistem dipresentasikan sebagai graph terarah atau direct graph yang terdiri dari satu, yaitu node simpul, node atau simpul yang mewakili status atau titik eksekusi dalam program. Edge atau sisi menunjukkan hubungan atau alur eksekusi antara dua node, misalnya nih dalam program dengan penjabangan if-else, jika kita bisa menggunakan decision nodes untuk memvisualisasikan pilihan yang diambil dalam pengujian. Nah, terdapat juga jenis pengujian menggunakan graph-based testing. Yang pertama yaitu control flow testing, kedua yaitu data flow testing, ketiga state transition testing, dan yang terakhir yaitu dependency graph testing. Untuk selanjutnya yaitu ada equivalence partitioning atau EP. Adalah suatu teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk mengurangi jumlah, membagi domain input menjadi beberapa kelas yang setara atau equivalence classes, di mana setiap nilai dalam kelas itu dianggap berperilaku sama atau bernilai sama. Nah, dengan kata lain, itu alih-alih menguji setiap kemungkinan nilai input, kita cukup menguji satu nilai dari setiap kelas. Jika satu nilai dalam kelas memberikan hasil yang benar, semua nilai dalam kelas tersebut juga dianggap benar. Nah, misal nih,
kita menguji suatu fungsi menerima angka antara 1 dan 10 dengan domain input itu 1 sampai 100. Oh, misalkan kita menguji fungsi yang menerima angka antara 1 dan 100. Nah, domain input itu 1 hingga 100. Partisi valid itu ketika inputan nilai 1 sampai 100. Nah, partisi tidak valid nilai di bawah 1, misal nih 0 atau di bawah angka 0, terus ada nilai di atas 100, misalnya 101 atau nilai di atas 100. Nah, dari partisi ini kita hanya perlu memilih satu nilai dari setiap kelas. Ketika tes valid, itu bisa aja bernilai 50 karena termasuk interval 1 sampai 100. Ketika tidak valid yaitu 0. Nilai 0 di bawah batas karena nilai itu tidak masuk rentang 1 sampai 100. Melanjutkan dari teman saya akan menjelaskan beberapa bagian dari whitebox testing. Selanjutnya itu ada boundary value analysis, menguji untuk input sekitar batas atas maupun batas bawah sebuah range nilai yang valid, menguji nilai maksimal dan nilai minimal, menerapkan 1 dan 2 untuk output, menguji batas data yang dipakai, misalnya seperti program array. Selanjutnya ada comparison atau perbandingan, comparison testing, menggunakan skenario pengujian yang sama pada aplikasi serupa. Spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Selanjutnya ada skenario pengujian khusus. Yang pertama itu pengujian GUI, pengujian arsitektur klien atau server, pengujian dokumentasi, dan pengujian sistem secara real time. Selanjutnya ada strategi-strategi pengujian perangkat lunak. Ada langkah-langkahnya, yaitu pertama perencanaan. Seperti di materi-materi sebelumnya, perencanaan itu sangat penting sebelum dilakukannya testing, mau dari white box walaupun black box. Yang kedua itu desain test case. Sama juga di materi sebelumnya, desainnya itu harus setelah direncanakan, pasti para tester itu memetak-metakkan apa yang harus ditesnya dulu. Jalur if-nya kah, terus looping-nya kah, setiap kemungkinan yang akan terjadi itu di kotak-kotakan agar testingnya berjalan secara lancar dan efisien waktu. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian. Nah, setelah direncanain terus dipetak-petakin cara testingnya, para tester melakukan perencanaan pengujian tersebut. Lalu yang selanjutnya ada koleksi data, dan yang terakhir evaluasi hasil pengujian. Nah, setelah di testing itu ada muncul hasil evaluasinya, yang dimana jika ditemukan bug atau error bisa dilaporkan ke tim programming atau tim develop agar program atau aplikasi tersebut dapat dipublish ke customer secara 100% baiknya. Melanjutkan dari teman-teman saya, di sini saya akan membahas tentang beberapa testing dan juga debugging. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing sendiri merupakan pengujian pada bagian terkecil dari sebuah sistem yang dimana yang diujikan ini seperti fungsi atau modul individunya. Pengujian ini dilakukan oleh pengembang untuk memastikan bahwa bagian-bagian tersebut bekerja dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam sistem yang lebih besar. Biasanya pengujian ini menggunakan tools seperti JUnit untuk Java, PyTest untuk Python, atau PHP Unit untuk PHP.
Dengan unit testing, bug dapat dideteksi lebih awal sehingga mengurangi biaya untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah integration testing. Integration testing ini dilakukan setelah unit testing untuk memastikan bahwa modul-modul yang berbeda saling bekerja sama dengan baik. Ada top-down testing yang menguji dari modul utama ke modul pendukung, regression testing yang menguji dan memastikan bahwa fitur lama tetap berfungsi setelah adanya pembaharuan dan perubahan. Yang selanjutnya ada smoke testing, yaitu pengujian awal untuk mengecek apakah sistem ini stabil. Jadi modul-modul utama diuji terlebih dahulu, lalu diikuti oleh modul-modul yang lebih kecil untuk memastikan bahwa semuanya itu saling terhubung dengan benar. Next, ada validation testing. Validation testing ini bertujuan untuk mengecek apakah perangkat lunak telah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh usernya. Testing ini ada dua, yaitu alpha testing dan juga beta testing. Alpha testing itu dilakukan di dalam lingkungan pengembang dengan keterlibatan pengguna yang terbatas. Sedangkan beta testing ini dilakukan oleh pengguna nyata di dalam dunia nyata sebelum produk resmi dirilis. Selanjutnya ada sistem testing. Sistem testing merupakan pengujian perangkat lunak secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen dapat berfungsi dengan baik dan dalam berbagai kondisi. Yang pertama adalah recovery testing yang menguji apakah sistem bisa pulih setelah terjadinya crash atau kegagalan. Security testing di mana ini akan menguji ketahanan sistem terhadap serangan keamanan seperti hacker dan yang lain-lain. Stress testing di mana ini akan menguji performa sistem dalam beban kerja yang tinggi. Selanjutnya ada performance testing yang mengukur kecepatan dan efisiensi sistem dalam berbagai kondisi. Selanjutnya adalah debugging. Debugging sendiri merupakan proses untuk menemukan dan memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian. Debugging dilakukan dalam berbagai teknik seperti breakpoints, logging, dan menggunakan debugging tools. Debugging harus dipastikan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak menyebabkan bug baru yang ada pada sistem. Teknik-teknik seperti logging itu menambahkan catatan pada kode untuk mengetahui di mana error itu terjadi. Breakpoints itu menghentikan eksekusi kode di titik tertentu untuk menganalisis kesalahan. Lalu debugging tools itu biasanya menggunakan alat bantu seperti GDB untuk C atau C++, PyCharm Debugger untuk Python, atau Chrome DevTools untuk JavaScript. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.